menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
Esa. Kami, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Kabupaten Nganjuk, masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Dengan ini kami bersumpah. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Nganjuk, masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dengan sebaik-baiknya, secara ikhlas, bersungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Tiga, menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, dan solidaritas kepada seluruh keluarga besar pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dan sekali lagi kepada seluruh keluarga besar, pengurus dan anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Keempat, berperan aktif memajukan perekonomian demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Lima, mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta ketertiban umum demi terselenggaranya kelancaran dalam berusaha. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan. Kami undang ke depan Sekretaris DPW Provinsi Jawa Timur APKI dan Ketua APKI Kabupaten Nganjuk. Penandatanganan berita acara. Yang pertama oleh Sekretaris DPW APKI Provinsi Jawa Timur. Dilanjutkan Ketua DPW APKRI Provinsi Jawa Timur Bapak Deki Sugeng Atimawan. Penandatanganan berita acara selesai. Selanjutnya berkenan Bapak untuk berfoto bersama dengan yang baru dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih. Yang terhormat Bapak
Abdul Hakim Rahmati, DPR RI Komisi 6 yang saat ini masih dalam perjalanan. Yang terhormat Bapak PLT Bupati beserta Forkom Bidkap Nganjuk, yang terhormat Ketua DPW APKRI Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, yang terhormat Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Ketua Komisi yang mohon maaf mungkin berhalangan hadir karena jadwal. Yang terhormat Ketua OPD Kabupaten Nganjuk, pengurus DPD, Ketua DPD, Ketua Komunitas UMKM, Ketua Paguyuban PKR yang ada di Nganjuk, para hadirin serta undangan yang berbahagia. Mengawali laporan dan sekaligus sambutan pada hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas izinnya, maka kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang membanggakan ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami laporkan kegiatan yang telah kami laksanakan sebagai berikut. 1. DPD APKRI Kabupaten Nganjuk terbentuk dengan SK DPP APRI Pusat tanggal 5 Oktober tahun 2021 dengan nomor 05 garing DPP APKRI garing 11 garing 2021 dan KSB DPD dilantik oleh Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa bertempat di Gedung Gerahadi, Surabaya tanggal 23 November tahun 2021. 2. Sugeng Rawuh Mas Hakim matur sembah monggo pinarak. Saya lanjutkan. Adapun program kegiatan yang telah kami laksanakan antara lain: pendataan anggota, 2. Sosialisasi, 3. Pembentukan pengurus tingkat kecamatan, yang keempat audiensi ke dinas terkait, yang kelima menjalin kemitraan antara APKRI dengan perbankan, BPJS, PT Pos, dan komunitas UMKM yang ada di Nganjuk. Yang keenam, melaksanakan dan aktif mengikuti event yang diikuti oleh anggota APRI bermitra dengan pihak sponsor dan sesama komunitas UMKM yang ada di Nganjuk. Ketiga, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPW Provinsi antara lain pertemuan, pembinaan, dan ikut dalam proses pembentukan operasi bintang 5. Keempat, ikut mendampingi penataan PKL yang berada di Taman Nyawiji. Kelima, memfasilitasi permasalahan PKL di Paguyuban bekerjasama dengan OPD Kabupaten Nganjuk. Keenam, aktif hadir apabila ada undangan dari dinas atau OPD yang ada di Nganjuk. 7. Memberikan saran dan usul kebijaksanaan penataan PKL yang ada di Nganjuk. 8. Kegiatan kami dalam membentuk kepengurusan kecamatan telah terlaksana sejak tahun 2021, namun karena kegiatan kami terkendala dengan fasilitas dan juga sempat ada wabah pandemi COVID, jadi untuk pelaksanaan pelantikan baru kita bisa laksanakan hari ini. Kami menyadari sebagai suatu organisasi yang masih baru dan kami punya tugas untuk mandiri ke depannya, masih banyak kekurangan di sana sini,
Untuk itu kami senantiasa mohon petunjuk dan bimbingan serta arahan dari semua pihak. Dan dengan keterbatasan yang ada di APLI, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Bupati beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada APLI untuk melaksanakan kegiatan pengukuhan DPD dan pelantikan DPC APKRI di tempat yang luar biasa megah ini dan yang menjadi kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program APKRI dari tahun 2021 sampai dengan saat ini. Yang kedua, terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada para pihak yang telah mendukung sehingga pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan hari ini dapat terlaksana. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu pengurus DPD APLI yang telah membantu saya sebagai ketua dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih kepada panjenengan semua yang saya merasa panjenengan semua hebat dan tetap semangat, karena tanpa kalian, tanpa panjenengan semua saya tidak ada apa-apa. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Ketua DPW Provinsi Jawa Timur untuk melantik yang tadi sudah dilaksanakan. Terima kasih. Dan juga nanti mohon kepada Bapak PLT Bupati selaku pelindung APLI Kabupaten Nganjuk untuk memberi kata sambutan. Tapi mohon maaf kemungkinan beliau tidak bisa menghadiri. Dan selanjutnya nanti saya mohon kepada Mas Hakim DPR RI Komisi 6 berkenan untuk memberi sambutan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, yang jelas tanpa dukungan dari panjenengan semua, dari semua ini, APLI tidak bisa akan berada sampai di titik ini. Demikian sambutan dan laporan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah lisan, dan saya akhiri laporan di sini. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih pagi kita kasih genial ya. Jadi kalau Nganjuk tadi apa? Nganjuk bangkit, APLI melesat, Jawa Timur optimis, Jawa Timur bangkit, gitu ya. Kita coba ya. Nganjuk, APLI optimis, Jawa Timur bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Bupati Nganjuk, Mas Mahen, dan beliaunya kami sudah kesini 4 kali ya Ibu ya. Mungkin kita sudah pasrah di Nganjuk. Yang kami hormati Bapak Abdul Hakim Bawaki, DPRD Komisi 6. Yang kami hormati Bapak Dan Kamil, yang kami hormati pengurus DPW APLI Kabupaten Kota, SPG, dan pengurus DPC APLI yang baru dilantik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sejuk ini, tempat yang tenang. Kami mohon terima kasih sebesarnya dari Mas Maden. Hari ini sebetulnya pelantikan keempat ini.
Jadi ABRI itu per 23 November kemarin tahun 2021 kami dilantik di Gerahadi Jawa Timur. Setelah itu ada pelantikan DPC Kabupaten Probolinggo. Setelah itu kami juga ada pelantikan DPC di Sidoarjo. Setelah itu ada pelantikan DPC lagi di Kota Batu. Yang keempat ini adalah pelantikan DPC ABRI sekalian penentuan DPD Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi ABRI adalah asosiasi pedagang kaki lima yang intinya kami mengayomi pelaku usaha mikro kecil. Kami sudah berbuat di kabupaten kota terus Jawa Timur, yang intinya program kami adalah bermitra dengan provinsi, bermitra kepala dinas di sekeliling operasi. Jadi nanti mungkin dari DPD Nganjuk ini bagaimana supaya Nganjuk lebih kompak, nyawiji istilahnya ya. Minimal ada satu sentra. Untuk apa? Untuk membuat produk yang di sana itu ada produk UMKM, bisa untuk diperkenalkan bahwa Nganjuk itu punya brambang. Punya apa lagi? Ada durian, ada kopi, rambutan, jadi banyak sekali. Kami mohon nanti dari dinas atau dinas terkait, Pak Bupati atau Mas Hakim ya, mungkin bisa kami di support, bisa kerjasama supaya apa produk unggulan ini menjadi keistimewaan Nganjuk dan mereka bisa berdaya. Nah itulah sebenarnya ABRI sendiri mewajibkan untuk anggota pedagang yang masuk menjadi anggota kami itu harus ber-NIB. NIB adalah salah satu syarat seperti SIM untuk kita mengemudi. Jadi mereka harus ber-NIB. Kalau nanti sudah produksi ada PIRT dan itu gratis semua Bapak. Kalau mereka nanti 2024 ada sertifikasi halal itu, monggo Bapak Ibu sekalian, monggo ini juga gratis. Harus yang punya produksi harus punya sertifikasi halal. Jadi apa tujuannya? Ya itu supaya pelaku usaha mikro kecil ini punya kepastian hukum dan produknya memang kualitas, tidak kalah dengan produk luar negeri. Kenapa kita harus beli dari luar kalau produk kita sendiri kualitasnya juga bagus? Jadi mari kita sama-sama dengan pemerintah kabupaten kota, kepala dinas, kalau bisa teman-teman ini tetap istilahnya UMKM itu yang paling urgent, itu yang paling susah itu kan satu SDM, yang kedua mereka memangnya untuk pendanaan. Sekarang ada PUR Bukalis, mungkin kami kemarin di Batu itu ada rapor. Jadi pemerintah sekarang menyediakan PUR yang super mikro 10 juta itu tanpa anggunan. Yang mikro mungkin sampai 10 sampai 100 itu juga tanpa anggunan buat pelaku usaha mikro kecil yang memang belum dapat PUR. Itu bunganya murah sekali, 3% sampai 6%. Kami sudah kerjasama dengan Kang Capil, Pak Dedi, terus kami juga dengan komisarisnya Mas Didi. Kemarin sudah kita mulai dengan di Kabupaten Probolinggo. Monggo teman-teman kalau yang ini namanya PUR, tapi istilahnya kalau nanti dapat PUR jangan pulangnya dapatnya sudah motor yang baru. Ini yang menjadi kita teman-teman itu pengen PUR tapi yang bukan untuk peningkatan usaha, nanti dapatnya yang pulang sudah motornya yang baru. Nah itu mungkin program dari kami, mungkin nanti akan disambung dengan Mas Akil. Kami sendiri kemarin juga di Semarang ketemu dengan Pak Sudivli. Saya berpesan sama beliaunya, monggo Bapak, kami pelaku kecil ini karena kebutuhan kami selama 2 tahun ini di
terkait dengan pandemi kami akan tunggu bangkit karena apa? 58% PDRB-nya Jawa Timur itu ditopang oleh pelaku usaha mikro kecil. Ini menjadi roh yang bagus, makanya Pak Zulkifli beliaunya iya Mas Diki nanti monggo bersuara aja, mungkin kami bisa support untuk kebetulan datang. Mungkin Bapak Ibu kami sampaikan kurang lebih demikian. Mohon maaf kalau hari ini kami tidak berpanjang lebar karena kami masih ada kita yang akan memberikan pengarahan. Mohon bimbingannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau udah siang-siang ini kalau mau mas ya pakai gue kabel biasanya. Kita tes dulu aja, semangat ya ini. Apliknya Nganjuk ini. Nganjuk? Nganjuk? Apli pak ya? Apli? Apli? Oke, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Marhen selaku Sofidul Baik yang punya tempat selaku PLT Bupati Nganjuk. Yang saya hormati ada bapak-bapak atau ibu-ibu kepala dinas nggak di sini? Atau mungkin yang mewakili, yang saya hormati Pak Dedi selaku Ketua DPW Apli Jawa Timur beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bu Kalis selaku Ketua Apli Nganjuk. Kemudian ada Bapak Cuk Widianto selaku pembina Apli Nganjuk, Bapak Ibu Camat Sekabupaten Nganjuk yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini, kemudian beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam acara pada siang hari ini, baik pengukuhan DPD Apli Nganjuk dan pelantikan DPC Apli se-Kabupaten Nganjuk periode 2022 sampai dengan 2025 per 3 tahun sekali berarti ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kalau kita berbicara UMKM ini kan sebenarnya berbicara kaki lima ini kan bagian daripada UMKM. Masalah. Tepuk tangan buat Pak Marhen bagi semua. Mohon izin Pak Marhen, saya lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara kaki lima ini kan bagian daripada UMKM Bapak Ibu semua. Seringkali ini UMKM itu disebutkan kita tingkatkan UMKM, kita tunjuk UMKM dan lain-lain sebagainya. Tapi terkadang itu ada beberapa bagian yang seringkali luput. Dan mungkin Pak Dedi, ya kan, banyak orang itu yang masih belum memahami klasifikasi atau definisi yang mendetail berkaitan dengan UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Bapak Ibu Sedoyo, yang masuk kategori mikro itu adalah yang dalam setahun itu total pendapatannya di bawah 300 juta. Jadi per bulannya kalau dihitung itu total pendapatan 25 juta.
Kemudian kalau berbicara yang kecil itu 300 juta sampai dengan 2,5 miliar dalam setahun. Baru yang menengah itu adalah 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar total pendapatan selama setahun. Dan yang jadi menarik Bapak Ibu semua di sini adalah UMKM kita. Jadi total seluruh pelaku industri atau seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia itu 99%-nya adalah UMKM, termasuk di dalamnya panjenengan sendiri. Jadi pabrik-pabrik besar yang kelihatan tower-towernya di Jakarta itu cuma 1%. Jadi praktis bisa disampaikan bahwasanya penopang perekonomian nasional itu adalah UMKM. Dari 99% pelaku usaha di Indonesia, UMKM itu menyumbangkan 60% lebih, 60,5 dari pendapatan domestik bruto. Apa maksudnya pendapatan domestik bruto? Pendapatan domestik bruto itu adalah uang yang berputar dari ada yang jual gorengan, ada yang buka mungkin refleksi, mungkin ada yang punya salon, ada yang jualan cincau, cappuccino cincau, ada yang jualan mie bakso. Itu total yang berputar dari seluruh dunia berputar di Indonesia, 60,5%-nya yang menyumbangkan adalah UMKM. Jadi sebegitu dasarnya. Serapan tenaga kerja 96,5% data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi memang sudah sewajarnya pemerintah daerah yang mana sini diwakili oleh Pak Marhen, kemudian saya sebagai anggota legislatif, ya kalau memang tidak bisa memberikan support maksimal, sehingga bentuk-bentuk perhatian, baik itu mendorong kebijakan, mengawal kebijakan, ataupun program-program yang memang bisa setidaknya itu, kalau tadi Pak Deki menyampaikan ada naik kelasnya, yang dari mikro bisa naik kecil, dari kecil bisa naik ke menengah, mudah-mudahan yang menengah pun bisa jadi lebih besar. Saya nggak tahu Pak Marhen di Nganjuk ini sudah ada belum kedai es krim Mixue yang viral? Ada belum ya? Itu dulu di Cina dari pedagang kaki lima Mixue. Jadi jenengan tidak usah berkecil hati, jenengan tetap semangat. Insya Allah kalau memang kita yakin itu insya Allah memang bisa jadi besarnya. Dan di Indonesia contoh-contoh yang awalnya dari PKL Pak Deki, jenengan asli Surabaya. Mak Yeye di Surabaya itu kan PKL. Nah, Mak Yeye jualan sego sambal di Wape, judulnya PKL, omsetnya nol kali restoran. Saya setuju. Itu ngalang-ngalang restoran. Jadi sebegitu dasarnya sebenarnya kalau memang dikelola dan di-manage dengan maksimal tentunya, tetap diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah, dengan pemangku kebijakan, dan juga nanti ada pun masukan-masukan yang bisa diberikan saya sampaikan saja beberapa ini. Jadi seperti itu. Dan tadi sedikit kelanjutan yang disampaikan sama Pak Deki. Monggo nanti kalau memang ada surat dari DPW Aktif Jawa Timur atau wabil khusus dari Nganjuk, Pak Marhen, yang mau dititipkan kepada Bapak Menteri Perdagangan, monggo. Jadi nanti saya mengantarkan langsung untuk menyampaikan suratnya. Dan kalau kita berbicara KUR, Pak Deki, memang diatur di peraturan Kementerian Permenko-nya itu ada KUR di bawah 100 juta tidak perlu agunan. Jadi kalau ada yang ngajuin di bawah 100 juta lah kok dirut agunan iki ibu tabrak betul apa.
itu peraturannya jelas, tidak perlu menggunakan gabungan, dan pemerintah sudah memberikan subsidi guna. Tapi ya memang kalau kur itu digunakan untuk usaha bener-bener, jangan sampai nanti udah cair langsung ganti handphone, langsung ganti motor, itu malah. Jadi seperti itu. Dan kalau memang mau didorong untuk bekerja sama dengan perbankan milik pemerintah, itu saya bisa bantu menjembatani Pak Didi, karena kebetulan saya ini di Komisi 6, salah satu mitra saya selain Kementerian Perdagangan adalah Kementerian BUMN. Jadi nanti monggo kalau memang ingin bantu disambungkan, saya juga bisa bantu menyambungkan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semua. Terakhir, pesan saya kepada APRI Jawa Timur dan juga APRI Nganjuk ada 4 hal. Yang pertama memang sinergi antara pelaku usaha dengan pihak-pihak terkait, wabil khusus pemerintah daerah itu penting. Jadi ketika panjenengan semua sudah ada wadah yang diakui oleh negara, karena ada SK dari Kemenkumhamnya APRI ini, dan berani memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah setempat. Jenengan yang di DPW berkomunikasi dengan Bu Kofifa, Bu Komi di sini berkomunikasi dengan Pak Mahen, yang insya Allah Pak Mahen juga sangat peduli dengan pedagang kaki lima yang di Nganjuk. Jadi sinergi berjalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan saya, hilangkan stigma bahwasannya PKL itu cuma bisa mengotori jalan. Kita bersama-sama menjaga lingkungan agar supaya citra image daripada PKL itu cakep, keren, ciamik kalau bahasa nomornya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bareng-bareng bersama-sama memperkuat literasi berkaitan dengan legalitas dan keuangan. Tadi saya sudah dengar dari jenengan nggak memang diwajibkan memiliki NIB, karena sekarang nomor induk berusaha atau mendaftarkan usaha jenengan ke dinas terkait itu sudah jauh lebih mudah sekarang. Tinggal memperkuat literasi keuangan. Jangan sampai masih menggunakan manajemen laci istilahnya Pak Didi. Jadi uang modal harusnya bisa buat beli pisang untuk bikin gorengan, kecampur sama uang buat beli deterjen, kecampur sama uang buat beli pulsa. Akhirnya gak ketok beban ini biro. Jadi bersama-sama diperkuat literasi keuangannya. Dan yang terakhir, tetap semangat, terus bertumbuh. Insya Allah ketika UMKM kita naik levelnya, nggak usah banyak-banyak, 5% yang tumbuh dari mikro ke kecil, itu insya Allah perekonomian Indonesia itu juga bisa diambil. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Lahir bersyukur sangat. Saya Beragi Bafati mengucapkan banyak terima kasih dan selamat atas kepengurusan APRI di Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk. Sukses selalu. APRI, APRI, Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang melaporkan anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Abdul Hakim Bafaki atas sambutan yang telah diberikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak PLT Bupati Nganjuk Dr. Robert Haji Marin Jumadi SESHM MBA di Pendopo KRT Sosial Kusumo, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Hadirin kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Bupati Nganjuk kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Marin Jumadi SESHM MBA di silakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab saya doakan masuk surga. Alhamdulillah.
Bunda sayang Mas Hakim sekarang komisi 6, sebelumnya komisi 10. Oke, sekarang komisi 6. Pas kalau di Akli. Selamat datang Mas Hakim, kita panggilnya Mas saja, sangat muda sekali beliau. Selamat datang di tanah kemenangan Bumi Nganjuk Ladang. Kemudian Forbida Dandi yang mewakili, kemudian biasanya Forbida lengkap. Ini tadi juga acara Forbida panen raya dari saya sudah 4 titik agenda. Terakhir panen raya bersama Pak Dandren dan Forbida pada habis di sawah itu. Sehingga mungkin beliau masih di tempat acara itu. Kemudian Mas Deki, ini sahabat saya Mas Deki. Dulu saya juga di Akli sebenarnya, di Akli Sidoarjo, Mas Deki. Sekarang beliau di provinsi, Mas. Kemudian dari Bank Jatim, benar? Ada yang dari Bank Perbankan, ada? Oke, di Perbankan, Pak Tusul Janet dan pengurus semuanya hadiri yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurangan satu apapun. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk untuk kita semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan mana yang hak dan mana yang batil. Insyaallah semua yang hadir pada siang hari ini di hari mati mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dan semoga kalau ada yang keluarga kita yang sedang sakit atau mungkin kita sendiri kurang fit, semoga mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT. Dan semoga juga kalau sampai hari ini kantong kita sedang menipis, semoga mendapatkan limpahan rezeki yang banyak dan barokah. Dan yang belum punya jodoh didekatkan jodohnya. Yang kedua itu mesti semakin. Jadi kalau kipasnya dinyalakan kita lebih aneh. Saya kelihatan masuk. Nah, jadi monggo protokol. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya lama kita agendakan April ini segera pelantikan. Karena saya jadi pembina dari April ini. Ibu Ketua lindungi, bagian lindungi. Nganjuk ini potensi yang luar biasa. Tadi sudah disinggung oleh Mas Hakim. EDRB Kabupaten Nganjuk, Mas Hakim, Bapak-bapak Ibu semuanya, itu kurang lebih 30 triliun. Uang yang beredar di Nganjuk itu 30 triliun. Ini potensi yang luar biasa. Yang kedua, pendapatan per kapita orang Nganjuk itu rata-rata setiap orang itu punya pendapatan kurang lebih 28 juta per tahun. Berarti kalau kita hitung orang Nganjuk itu rata-rata pendapatannya 2,333 juta per bulan. Di atas UMR. Maka di sini adalah prospek banget perbankan. Nah, ini sudah prospek orang Nganjuk. Maka harus disadarkan apa? Kegemaran menabung. Seperti manajemen CNC. Manajemen CNC itu gemar menabungnya luar biasa. Kalau manajemennya orang Nganjuk senang belanja konsumsi. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonominya juga alhamdulillah.
Sehingga apa? Mendorong pertumbuhan ekonomi semua berusaha. Maka hari ini pedagang kaki lima di Kabupaten Nganjuk harus mulai ada kesadaran. Pemda sangat respect dan mendukung kegiatan-kegiatan pedagang kaki lima. Jangan bisa meksani di kantor saya, di rumah dinas saya, semua produk UMKM. Nggak ada produk yang tadi saya lihat ini minumnya, tak lihat dalamnya. Ini bukan produk UMKM. Nah, ini penting. Kita wujudkan. Saya selalu di mana-mana harus bangga membela dan membeli produk Nganjuk. Maka saya juga begitu. Dengan dasar di kantor saya atau di rumah dinas saya, semua produk UMKM. Maka dengan harus betul proaktif. Maka kalau kita mengembangkan UMKM, saya basic saya juga usaha. Saya sudah punya komunitas entrepreneur university, komunitas untuk jadi pengusaha. Biasanya pendidikannya tidak ada nilai, tidak ada ijazah. Di wisuda sudah punya usaha. Maka di situ harus yang harus kita bangun apa? Bukan manajemennya, bukan keilmuannya, bukan teknologinya, tapi yang kita bangun yang paling mendasar adalah apa? Mental berusaha. Mental ini yang butuh waktu 30 tahun kalau kita ingin membangun. Mental berusaha. Maka saya ingin memberikan semacam apa ya istilahnya sharing kepada ahli. Bisa dicontoh filosofi Nganjuk. Nganjuk itu berasal dari anjuk ladang, anjuk kemenangan, ladang tanah. Berarti kalau kita semua lahir di Nganjuk, berarti lahir dari tanah kemenangan. Kalau isinya mengeloy, berarti lahir dari tanah kuburan. Maka mental yang kita bangun di ahli apa? Mental sukses, mental yang tangguh. Usaha orang ini betul, bukan orang. Saya selalu kritik. Mental apa? Proposal. Pengusaha nggak boleh. Maka apapun apa kontrol yang akan makan konsumsi nggak boleh. Kalau program Pemda diambil nanti diakli, nanti digilir apa istilahnya snack dan seterusnya. Terus begitu. Saya tidak akan kasih jenengan apa ikan, no. Kasih kain. Ini yang paling lama. Ini yang tepuk tangan hanya Mas Diki dan Mas dan Rami aja. Akhirnya enggak. Iya, harus begitu. Maka apa namanya? Oke. Seadanya nanti apa saya bantu. Tempatnya juga di pendopo. Untuk memberikan apa spirit pada panjenengan. Dilatih nang pendopo mari ono hubungan. Itu penting. Sehingga apa? Spirit ini yang kita ingin sharing kepada ahli. Maka mental usaha. Mental usaha. Ya. Maka saya sepakat dengan Mas Hakim. Nganjuk juga punya BBR. Anjuk ada, punya Pemda. Bunganya kurang lebih 3% per tahun. Kan lumayan. Sorry, 0,3% tiap bulannya. Murah sekali. Silakan. Tapi harus beneran, usaha beneran. Maka usaha itu kembali lagi. Saya sepakat. Kalau orang dijunjung dengan apa bantuan itu akan membuat apa? Mental minta terus. Betul. Maka apa? Utang harus mau bayar. Yuk terus. Ya. Keras, tapi tujuannya baik. Maka silakan. Kalau pengen yang
belajar di misalnya masak apa PKL, saya sudah sepakat Mas Hakim. Kadang-kadang kita itu di sekitar alun-alun ada pemuda kaki 5. Sudah, kita bisa sholat di masjid. Delok no bahwa kita kotor itu jalan. Aneh mereka. Iya. Maksud saya bukan kita jual, biar orang itu senang belanja di apa, beli di sekitar orang kita beri kebebasan PKL itu. Maksud saya itu, kalau orang kira-kira kotor sidik sampai numpuk, kadang-kadang gitu. Maka stigma membuat kotor itu harus tadi. Dan apa? Semua jadi enak senang. Masak kalau mungkin PKL-nya masak, misalnya masak saya ngapik. Nah, masak itu tidak sekedar saya pengen, tidak sekedar bisa masak. Kalau masak apa saya bisa masak air demi misalnya. Atau masak apa bisa, karena saya biasa masak biasa mandiri. Tapi bagaimana mampu memasak itu? Maka akhirnya juga apa? Pakaian, iya. Dan tuku itu ya tertarik misalnya. Pakaiannya nggak harus mahal, tapi jangan. Iya. Nanti dibikin. Nah, mungkin kalau perlu nanti ada pelatihan Mas Diki, apa? Misalnya bagaimana tata busana, masak. Mungkin Bu Ketua nanti. Apa pendek yang bagus. Jadi dengan hadir di pendopo biar nanti. Memang kita enggak main-main. Memang betul-betul kalau yang masalah. Memang saya juga tidak sepakat menuju. Pedagang kaki 5 yang usia kecil, yang mikro dan kecil. Kalau saya di pengalaman usaha, jangan dinaikkan kelasnya. Kalau jangan naik kelasnya, kalah dengan yang lain. Kenapa? Sudah terbiasa. Pengusaha kelas menengah dan besar itu sudah biasa dia. Kapitalnya bagus, SDM-nya masih hebat, teknologi dia menguasai, manajemen dia masih menguasai. Kalau jenengan tidak dikembangkan ke atas, tapi dikembangkan ke samping. Bukan gemuk, saya ini gemuknya ke samping, bukan ke atas. Kalau ke atas, kalah sama atas ini yang dia pelaku gede-gede yang menengah itu. Tapi kalau ke samping, jualan misalnya teh Nganjuk misalnya, oke, satu. Tapi bagaimana tiap kecamatan punya tempat satu-satu, tiap kecamatan udah 20. Satu kecamatan 2, tetap jualannya teh Nganjuk misalnya seperti itu. Sehingga lebih enak. Saya punya teman usaha toilet bisa gitu. Toilet mobilnya. Saya lama di Surabaya. Jadi tiap minggu itu jalan-jalan di perumahan Citraland di Surabaya. Katoan cekak, handuk, lari-lari. Mobilnya disebut lari-lari. Usianya apa? Toilet. Punya 434 toilet yang berbayar mahal. Nah, usahanya ke toilet bagi orang kurang gengsi. Istilahnya maksudnya kurang ciamik sono ini, kurang ciamik. Tapi ada, dia mengembangkan. Kadang-kadang orang kan malu. Ada orang Nganjuk yang di Sidoarjo, di sebelum tadi sepanjang. Usahanya apa? Tusuk gigi, nggak malu. Omsetnya luar biasa ekspor. Usaha apa? Tusuk gigi gitu. Jadi ini penting sekali. Maka monggo kita berbareng. Pemda sangat perhatian pada PKL. Maka PKL yang punya usaha harus mulai diurus izinnya sehingga masuk analog. Sampai kan APBD Nganjuk itu
juga untuk orang Nganjuk. Maka pengusaha kecil mikro ini harus punya katakanlah tadi masuk di katalog. Oh, pekerjaan apa? Ya tinggal ngeklik. Oh, punyanya si ketua APLI misalnya. Oh, butuh apa? Yang kira-kira yang dibutuhkan Nganjuk. Oh, ini butuh ibu. Maka segera untuk apa? Mendorong APBD Nganjuk biar tidak dinikmati oleh yang lain. Mas Hakim ini adiknya sahabat karib saya, Mas Abu. Abahnya ya luar biasa. Mas Hakim di Nganjuk PAN itu tidak punya kursi, tapi di sini suaranya banyak sekali. Kan kalau dibantu terutama di Mas Hakim. Peduli terhadap orang Nganjuk. PIB, APB ya kan? Beasiswa itu ya di pinggir-pinggirnya monggo Mas Hakim. Bantuan modal sangat peduli. Sehingga saya dengan abahnya gak dekat. Ya memang nggak pencitraan, bukan membantu. Sehingga kita berharap sekarang Komisi 6 ya kan, di perdagangan, di UMN, di ekonomi ya. Perbankan juga ya. Betul. Perbankan di 11. Komisi 11 itu ekonomi mikro, Pak. Oh, itu pas berarti nanti. Mas Dedi, sahabat saya lama ya. Dulu ketua di situ aja masih kurus. Besok promosi kalau kita ketemu. Tahun 2014 kita saya ya enak saja. Maka yuk kita bersama-sama. Saya pesan yang utama apa? APLI ini harus kita mulai dari yang sifatnya mendasar, yaitu apa? Mentalitas usaha ini harus betul-betul. Kemudian mental juara, mental sukses ini penting. Nah, ini harus yakin. Maka menurut saya kalau jenengan usaha pengen bagus, kata kuncinya apa? Harus berani. Berani apa? Mimpi. Ini saya cita-cita saya punya 20 tempat di Kabupaten Nganjuk. Bismillah. Harus mimpi dulu. Karena apa? Mimpi adalah cetak biru dari kenyataan. Cetak biru dari kenyataan. Kalau mimpi aja tidak pernah bujuk, ya sekarang dilantik hari ini setelah itu bubuk kan baik. Makanya betul-betul, ayo, iya. Dan yang paling penting apa? Dalam hadis itu Allah akan memberikan seperti apa praduganya. Maka jangan pernah menduga, oh nanti saya berhasil enggak ya, kalau PKL ini, oh enggak berhasil sih. Lo kamu sendiri aja enggak yakin, Gusti Allah ngomong, ya enggak, maka harus yakin dulu. Dan jangan pernah menduga hal yang mimpi penting. Maka kalau sudah mimpi harus dicoba. Oke, kerjasama dengan yang lain. Saya punya sendiri kadang 5 misalnya. Yang 15 saya franchise-kan, kerjasamakan. Saya praktisi dan konsultan franchise bisnis. Tak ajarin kalau di sini. Sekarang semenjak kepala daerah ngurus masalah demo Mas Hakim ada. Demo jalan rusak kok. Dan seterusnya. Maka harus apa? Kalau sudah harus berani mencoba. Coba. Nah, mencoba itu hasilnya 2. 1 gagal, 1 sukses. Yang saya siapkan, yang ingin kita sharingkan, jenengan harus berani gagal. Yang harus disiapkan. Kalau berhasil pasti siapa yang berhasil. Tapi orang yang gagal harus disiapkan. Itu. Saya kerja ikut orang lama. Jadi direktur utama di 5 perusahaan pernah. Punya usaha sendiri juga ada sampai sekarang. Maka menurut saya
mental gagal ini juga perlu. Jenengan harus punya. Biasanya orang pengennya Pak sekali usaha, nggak ada. Meskipun kegagalannya ada tingkatan-tingkatan. Maka mental usaha itu harus dibangun dari apa? Mental gagal. Harus berani gagal. Usaha ini kok gagal? Ya udah, gak cocok ini. Usaha yang lain. Tapi kembali lagi, dasar untuk usaha apa? Yaitu mental juara, mental sukses itu penting. Kalau kita semua punya mental sukses, mental juara, tidak ada istilah gagal dalam rumus di otak sadar maupun otak bawah sadarnya. Gak ada. Karena apa? Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ya sudah. Orang dikatakan gagal tatkala orang itu sudah berhenti mencoba. Orang tahunya saya tahu jadi wakil bupati, itu jadi bupati udah tahun 2009 nyalak DPR provinsi Pasuruan Probolinggo kalah, tidak apa-apa. Sawah kadol, mobil yo kadol. 2014 nyalak DPR RI dan Kediri Blitar Tulungagung sembarang kadol, enggak apa-apa. Apakah di otak saya wes kapok? Enggak kapok istilahnya. Nah, Mas Hakim coba sekali di sebelah jadi. 2015 Mas Deki calon pakai Bupati Sidoarjo rekomendasi. Ya Allah wis belum kabeh RI DPR RI kalah nanggone Kediri Blitar Tulungagung Mas Hakim. Saya itu Mas Pramono, Mas Jarot, Mas Terry dan seterusnya, Mbak Eva. Oh iya, taruh saya. Ya akhirnya sawah, mobil, kadal, iya. Baru 2018 dilanjutnya. Oh kembali ke kampung ternyata oleh Gusti Allah. Di otak saya nggak ada gagal di politik. Nyoba terus. Akhirnya oleh Allah disuruh masuk di Nganjuk ini. Jadi wakil bupati, sudah jadi bupati. Yes. Sehingga kalau mental yang saya alami gagal, sehingga kalau jadi orang yang berhasil, pasti orangnya tidak sombong. Saya tidak orang kecil, justru otak saya cuci, saya bukan pejabat, saya adalah pelayan masyarakat, sehingga enak. Saya dari PDI Perjuangan, masyarakat dari PAN, besok masih aja, ayo bangun Nganjuk. Enak sih, nggak beban, karena harus tahu merasakan kegagalan, gagal lagi. Iya, sama. Saya apakah punya cita-cita jadi bupati? Enggak. Cita-cita saya hanya dari guru SD. Itu dulu ya. Mau nggak dulu? Ini agak baca kuliah umum atas. Biasanya orang selalu testimoni bagaimana orang itu sukses. Tapi saya balik. Bagaimana kita harus jadi orang yang gagal di sementara. Gagalnya sementara. Maka kalau pengen berhasil saya itu sederhana. Saya kalau tanya apa saja. Saya biasa jarang bawa teks nggak itu. Paripurna semua doanya biasanya nggak. Karena apa? Kalau pengen sukses juga bisa menggunakan kunci yaitu bohol. Ilmu bohol berani optimis pakai otak orang lain. Kalau jangan nggak bisa manfaatkan temennya. Saya jadi kepala daerah ditanya apa pun ya berani. Nah nggak bisa. Lo tak pernah kata kalau Jokowi sih bisa. Kalau jenengan tidak punya pengusaha apa bingung, ada yang namanya ilmu
bobol. Bobol itu berarti optimis pakai bisnisnya orang lain. Seperti yang saya dari Mas Hakim tadi, apa tadi? Ini apa tadi? Yang tadi yang ada di mana tadi? Miswi. Sudah, kalau bilang tiru bisnisnya orang yang lain. Ada yang apa itu? Mie yang pedes apa itu? Di mana ada jalannya? Ya sudah, bikin aja skalanya kecil. Sudah. Itu kayak apa ya ini? Ramuannya apa? Termasuk apa istilahnya? Bumbunya apa saja? Jadi kalau dengan mental sukses ada saja kan? Ilmu botol. Kalau nggak punya waktu, tenaga pakai ilmunya botol. Berani optimis pakai tenaganya orang lain. Atau kuwatir sih, rayui. Yo masak, yo ikut. Misalnya. Tenaganya orang lain, boleh. Sekarang zamannya Pak aliansi strategi. Botol, botol, yang terakhir bodol. Berani optimis pakai duitnya orang lain. Iya. Mas Hakim sudah memberikan jalan. Kur, mau. Kita berani pakai duitnya orang lain. Yang penting apa? Komitmen lain. Saya ingin memberikan kepada teman-teman abdi ini apa? Orang yang sering dia apa? Gak mau bertanggung jawab. Nak utang yo om. Rata-rata begitu. Nak butuh yo. Baru bilang. Ini yang tidak boleh abdi. Ayo, tetap dihadapi loh Pak. Saya akan berusaha mijil. Iya, tak perlu. Bisa kalau bilang punya hutang agak pakai datangi. Membangun sebuah komitmen ini. Boleh dengan utang. Kalau saya sarankan, utang itu wajib hukumnya tatkala dipakai untuk dua hal. Satu apa? Bisnis. Bisnis yang pakai utang. Mau nggak diutang? Gak menarik kalau orang tidak punya utang. Utangku adalah semangatku. Karena politisi ini. Gajinya nambah sakit kan? Nama sakit enggak ini enak ini. Ini kayu jati bro soalnya. Iya. Sehingga apa? Utang itu boleh nopo untuk usaha mengembangkan PKN. Punya 2, 3, 4 tempat. Iya. Yang kedua, wajib hukumnya utang kalau untuk apa? Investasi. Investasi apa? Yang kira-kira nilai future value-nya jadi tinggi. Contoh beli tanah, beli sawah, atau duit cash, duit utangan. Sertifikat 1 bisa jadi 2, 1 dilebok nambah, itu benar 1. Iya, boleh. Ojo utang nambah atau sejenisnya, apalagi dengan utang koperasi, bunga enak ke dulu lama baru. Maka harus lihat bunganya, jangan parah duitnya. Terus sebetulnya orang duit, bunganya gak karuan. Kemarin juga memberikan peringatan kita tutup dari Jawa Timur. Bunganya utang 500, terima 450, mengembalikan 600. 2 bulan kurang lebih 32%, bayangkan. Bagaimana rakyat Nganjuk sejahtera kalau utang koperasi itu bagi dealnya segitu? Maka tidak boleh. Nah, koperasi di Nganjuk saya tekan betul. Pro terhadap wong cilik, pro terhadap wong marhen itu. Wong marhen itu wong cilik-cilik, termasuk akil ini ya usahanya wong cilik-cilik. Kaum marhen ini begitu. Saya komitmen. Yuk bersama-sama. Sehingga nanti betul-betul ini. Itu istilahnya bodol, berani optimis pakai duitnya orang lain. Gak boleh duit alasannya gampang. Sing penting komitmen, nyaur. Orang sih suka. Saya kecil dididik oleh orang tua saya untuk apa? Komitmen nih.
Kowe apa simbokmu, bapakmu gak duit, miskin, keluarga tidak punya, kamu yang harus kamu jual apa? Komitmen. Kerja apa-apa sungguh-sungguh, ya sudah, itu. Maka dari itu saya benar-betul akli di Nganjuk ini tidak sekedar dikukuhkan, dilatih, tapi betul-betul eksis. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang benar. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah stamina. Oh ini bawang merah lanang. Tidak ada efek samping, tapi efek depannya.